kasih, Happy New Year, selamat tahun baru semuanya. Di tahun baru ini kita bakal memulai dengan semangat yang baru, episode baru dari Vakansi. Nah, hari ini kita bakal mengelilingi Taman Mini Indonesia Indah. Gue penasaran sih gimana sih wajah barunya dia. Dan tepatnya gue bakal cerita sedikit, recall sedikit soal episode pertama dari Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kan Vakansi sempat kesini, tapi saat itu masih proses revitalisasi guys. Belum seperti saat ini. Gimana sih wajah baru dari TMI? Penasaran banget nih gue. Ikutin gue terus ya, let's go! Nah, gue sekarang ada di area yang juga ikonik dengan TMI, Plaza Tugu Api. Sebelumnya, area ini dipenuhi dengan keramik dengan suasana zaman dulu. Sekarang diubah lebih kekinian menjadi suasana padang rumput asli. Penataan area ini juga jadi sebagai realisasi dari 70% kawasan TMI merupakan ruang terbuka hijau. Di kanan dan kiri, kawasan plaza ini juga dipenuhi pohon rindang. Makanya tuh banyak pengunjung yang merumput sambil piknik dan duduk. Memang nggak ada tanda yang melarang pengunjung untuk duduk-duduk di sini nih. Nah, sekarang gue lagi ngantri nih guys, ngantrinya lumayan panjang sampai ke ujung. Nah, gue ini lagi ngantri di 2 rute untuk menggunakan fasilitas transportasi yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Di bagian sini untuk lingkar dalam. Nah, di bagian sana untuk lingkar luar, jadi ada 2 rute. Nah, tadi kan gue ngantri di bagian rute yang lingkar dalam. Karena itu terlalu panjang, akhirnya gue memutuskan untuk ngantri di bagian rute lingkar luar. Di bagian antrian yang lingkar luar ini, kita bakal menggunakan bus, ada 2 jenis nih. Bus yang gandeng, bus gandeng itu untuk kapasitas 32 orang. Sedangkan untuk bus yang satu gitu, itu untuk 24 orang. Nah, kalau kalian dapat transportasi yang di bagian lingkar dalam, itu akan menggunakan bus dengan kapasitas 16 orang gitu guys. Nah, gue udah turun nih dari bus yang tadi udah gue naikin. Nah, gue diturunin di halte bagian dekat Museum Fauna Indonesia Komodo. Jadi di setiap titik itu banyak haltenya guys. Dan menurut gue tadi waktu naik bus, kita bisa ngeliat berbagai tempat wisata, titik-titik wisata. Terus dijelasin juga tadi sama, gak tahu bapak supirnya atau ada orang lagi tadi yang ngejelasin tentang setiap titik yang kita lewatin. Kayak tadi ada anjungan, terus ada museum-museum gitu, dijelasin ini museum apa dan sebagainya. Cuman ada satu catatan lagi sih dari gue, paling armada warawirinya atau bus yang tadi gue naikin itu kurang, jadi nggak terlalu banyak guys. Dan ada beberapa rombongan tadi yang nggak jadi naik karena ya tempat duduknya nggak sesuai dengan jumlah rombongan mereka gitu. Oke, ikutin gue terus untuk keliling TMI ini. Nah guys, sekarang gue udah ada di Museum Fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptilia. Jadi di sini kalian bisa melihat jenis-jenis hewan reptil ataupun komodo sih lebih tepatnya, ikonnya di sini komodo nih. Jadi kita langsung masuk aja yuk. Gue penasaran di dalamnya ada apa aja sih. Nah, sekarang gue udah masuk ke kawasan Museum Fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptil. Di museum ini, kita bisa sambil menemukan berbagai jenis hewan reptil. Mulai dari komodo, ular, buaya, hingga lainnya. Bangunan museum ini juga sangat unik, karena ruangan pameran berbentuk komodo.
Tak kurang dari 150 jenis binatang yang sudah diawetkan dan diperagakan dalam ruang-ruang kaca di gedung berlantai 2 tersebut. Nah, masuk ke museum ini cukup membayar tiket sebesar Rp25.000 per orang saja. Selain itu, pengunjung juga bisa memberi makan buaya pada hari Sabtu dan Minggu. Seru ya? Taman Sentuh. Jadi di sini kita bisa menyentuh banyak hewan. Tapi gue nggak berani nih karena pas masuk sini udah langsung ada iguana nih. Dia sih lagi buang muka ya ke arah sana. Jujur li gue takut. Di situ ada ular. Ularnya gede banget. Duh, serem banget nih, kameramennya parah nih. Gue disuruh deketin ke sini, anjir, gue gak berani. Disentuh dikit nggak apa-apa kan? Tapi dia bakal ke kita nggak? Nggak ya Pak? Ini demi vakansi gue megang nih ya. Gila nih ya, bener-bener nih. Udah cukup. Gue nggak berani. Serem banget. Jadi di sini ada yang jaga juga. Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Pak Barna. Nah, di sini dia menjaga hewan-hewan yang bisa disentuh oleh para pengunjung gitu. Nih buayanya nih. Tapi kata bapaknya sih bisa ya untuk disentuh buayanya. Tapi saya megang ularnya takut gitu, apalagi megang buaya, nggak berani. Bisa sih sambil foto-foto sebenarnya. Pak, nggak usah Pak. Nggak Pak, Bapak aja yang megang, nggak apa-apa. Saya lihat dari jauh aja. Pak, nggak usah Pak. Pegang di elus aja. Elus aja. Aman ya Pak? Iya. Aman ya. No, ya ampun. Jadi di sini itu kita bisa foto-foto, bisa menyentuh. Oke deh, kita keliling di Taman Komodo ini lagi. Bye! Nah, sekarang gua mau ngasih makan buaya. Ya Pak ya? Iya. Kita ngasih makan buaya apa nih Pak? Dagingnya, jenis dagingnya? Jenis dagingnya ayam. Ayam. Iya, Itu berapa ekor? Satu aja? Sudah dipotong menjadi 3. Oh, oke. Ini saya baru pertama kali nih ngasih makan buaya. Kapan lagi kan ngasih makan buaya langsung gitu. Buayanya ini buaya apa ya Pak? Sinyolong. Apa Pak? Sinyolong. Sinyolong. Iya. Namanya sinyolong. Iya, atau buaya sumpit. Buaya sumpit. Nah, ini dia nih. Gue pengen ngasih makan dia. Makannya itu 1 ekor ayam ya Pak? Iya. No, ayam yang dipotong. Tapi ini setengahnya dulu, bener ya Pak? Lihat deh ke bawah, buayanya itu gede banget, parah, lebih gede dari badan gua. Anjrit, nyentuh dikit. Ah! Kaget. Semua kaget banget demi. Nih dia, setengah ekor udah kemakan sama buayanya. Ini dia Pak. Kita mancing mania mantap nih. Sekali lagi ya, santapan terakhir buaya hari ini. Kiu. Widih. Udah lah ya, kasih lah ya. Gak terasa nih waktu sudah makin siang. Perut gue udah mulai keroncongan nih. Gue mau coba makan siang di food court atau kedai makanan yang ada di sini. Ini ada roti bakar nih. Halo Mbak. Ada apa aja sih menunya di sini? Ada apa, strawberry, blueberry, ini sarikaya, Oh, sama green tea. pisang Oh, bakar. sama jagung bakar. Hujan-hujan gini enakan pisang bakar kali ya Mbak ya? Pisang bakar, coklat keju. Ya. Sama roti bakar deh boleh. Roti bakar strawberry boleh deh. Strawberry boleh ya. Oke. Bisa bayarnya pakai Cash bisa, QRIS
Oh tuh bisa bayar pakai QRIS sama cash, jadi gampang. Tapi biar lebih efisien kita bayar pakai QRIS aja, biar gampang. Oke, aku scan ya Mbak. Nih, oke, totalnya 31.000. 31.000. Totalnya segitu. Makasih banyak Mbak. Come on, come on, come on. Nah, ini dia nih. Makanannya udah sampai. Makasih ya Mbak. Mantep nih. Makan. Oke, kita beralih ke roti bakar. Ini gue pesen roti bakar yang rasa stroberi guys. Enak. Kebetulan karena gue suka stroberi, jadi gue pesan rasa ini guys gitu. Sekali lagi kali ya. Nah, nanti setelah hujannya mulai reda dan kayaknya oke untuk gue jalan-jalan lagi, kita bakal nyusurin beberapa titik tempat yang menarik untuk kita lihat-lihat lagi, oke? Jadi ikutin gue terus. Habis makan, gue mau nurunin makanan dengan keliling kawasan Danau Archipelago nih. Itu loh kawasan danau yang di tengahnya ada pulau berbentuk kepulauan Indonesia. Katanya sekarang tampilannya beda kayak sebelumnya. Kayak apa sih wujudnya sekarang? Langsung aja kita cek yuk. Wahana favorit wisatawan TMII yang selama ini memungkinkan berkeliling melihat Danau Archipelago yakni kereta gantung. Masih seperti dulu, kereta gantung TMII menyajikan pemandangan Danau Archipelago yang bisa dilihat langsung dari atas. Yeay, sekarang kita udah naik gondola atau kereta gantung. Dari sini kita naik gondola ini kita bisa ngeliat semua apa yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dan nanti kita akan melihat bentuk pulau Indonesia yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Yang biasanya kalau kita ke TMII pasti kita ingin melihat itu dari atas. Dan pas banget kita naik gondola ini. Ini bisa diisi sekitar 4 orang. Maksimal 4 orang. Jadi jangan lebih ya, soalnya bahaya kalau misalnya melebihi kapasitas yang diwajibkan. Gitu. Nah, itu dia tuh, pulau Indonesianya sudah mulai terlihat di sebelah kiri gue. Sekarang gue udah ada di atas Danau Archipelago nih, yang selama ini dikenal memiliki pesona pemandangan pulau-pulau Indonesia misalnya. Area di sekitaran danau ini terlihat lebih cantik dan rapi jika dibandingkan dengan sebelum direvitalisasi. Kalau dulu hanya ada rumput-rumput di pinggiran sekitaran danau ini, kini Danau Archipelago dipercantik dengan adanya area pedestrian. Misalkan kalian sama keluarga ataupun teman-teman di dalam gondola ini berempat, itu masing-masing bisa melihat lebih jelas titik-titik wisata dari atas sini gitu. Bisa melihat pulau Indonesia dan lain-lainnya. Seru-seru banget! Nah, sekarang kita melewati kawasan Anjungan TMII yang sudah direlokasi. Suasananya jadi lebih asri dan kalau dulunya beberapa anjungan ada pembatas tembok, sekarang cuma dibatasi rumput yang bisa dilintasi oleh pengunjung. Nah, suasana anjungan di TMII ini juga bangunannya direvitalisasi. Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Ratu Boko, Edi Setijono menjelaskan revitalisasi yang dilakukan di TMII ini seperti anjungan merupakan salah satu bentuk kebersamaan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Selain itu, menurutnya wajah baru TMII setelah direnovasi dimaksudkan untuk mengembalikan roh dan spirit sebagai miniatur Indonesia. Inti utama dari perbaikan itu adalah membuat TMII menjadi the ultimate showcase of Indonesia beauty dengan mengembangkan konsep pilar inklusif, green, smart, and culture.
Gedung Keongmas atau yang juga dikenal dengan nama Teater IMAX Keongmas adalah gedung teater berbentuk keongmas raksasa, tempat pemutaran dan pertunjukan film khusus berteknologi canggih. Gedung teater ini didirikan atas prakarsa Ibu Tien Soeharto dan diresmikan pada tanggal 20 April 1984. Pendirian gedung teater ini dimaksudkan sebagai sarana rekreasi yang mendidik masyarakat untuk mengenalkan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Pengenalan kekayaan alam dan budaya Indonesia ini melalui tayangan film raksasa dengan menggunakan kecanggihan teknologi sinematografi modern proyektor IMAX. Teknologi film IMAX menunjukkan kecanggihan dan kemampuannya untuk menimbulkan daya tarik kuat yang membuat penonton berdecak kagum. Belakangan, bangunan ini lebih sering disebut dengan nama Keongmas saja. Keongmas menjadi salah satu bangunan TMII yang sudah direvitalisasi oleh pemerintah. Sekarang di dalam bangunan yang sudah dipugar ini sudah jauh terlihat lebih rapi dan estetik loh. Wow, ternyata Keongmas sudah berubah dari yang episode pertama vakansi guys. Yang gue lihat nih Keongmas saat itu, perubahannya banyak. Di bagian langit-langit itu sudah mulai rapih gitu dilihatnya. Terus yang berubah juga itu di bagian jendela. Jendela kanan dan kiri itu beda dari yang sebelumnya. Oh ya, bagian sini tangganya juga sudah diubah. Terus habis itu bagian tiketingnya, tempat loket buat beli tiketnya dan segala macam sudah berubah. Nah, di bagian depan Keongmas ini itu ada taman. Tamannya bagus banget buat foto-foto karena di situ ada kolam yang cukup lebar. Terus banyak pohon-pohon hijau gitu, enak banget buat dilihat gitu. Tapi sayang sekali saat ini kita belum bisa masuk ke dalam sini karena masih dalam proses renovasi ataupun mungkin ada yang perlu diubah dulu di dalam, cuman ya belum tahu sampai kapan gitu. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung episode vakansi edisi Taman Mini Indonesia Indah. Nah, gue pengen recap sedikit tadi perjalanan gue di TMII. Tadi gue sempat ke Museum Reptilia, terus habis itu sempat naikin juga bus yang shuttle gitu deh, kendaraan warawirinya TMII gitu. Jadi kita bisa muter-muter. Terus tadi gue juga sempat ngasih makan buaya, itu jadi salah satu pengalaman menarik buat gue di TMII ini. Terus gue juga sempat makan dulu tadi di Kuliner Nusantara, enak-enak makanannya. Oh ya, tadi gue juga naik gondola dan bisa melihat spot-spot unik TMII dari atas. Dan tadi gue juga melihat peta Indonesia miniaturnya dari atas gondola. Jadi menarik sih untuk datang ke TMII ini dengan wajah yang baru. Gak cuman yang spot-spot yang tadi gue datengin, masih banyak tempat-tempat unik lainnya seperti tadi sebenarnya ada Skyward, terus ada museum-museum lainnya, tempat ibadah, anjungan dari berbagai provinsi di Indonesia. Karena berhubung hujan dan gak ada waktu untuk gue explore banyak, jadi gue sampai di sini dulu. Dan jangan lupa kalian harus wajib kesini dan ramein TMII lagi dengan wajah yang baru. Dadah, sampai jumpa di vakansi berikutnya.